Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Wawan Jatika selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Mustafa Fisis Maraman dari kelompok 1A. Dan pada presentasi ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Pengaruh Tempat Tinggal Sempit terhadap Produktivitas Harian Studi Kasus pada Rutinitas Mahasiswa Arsitektur ITB Angkatan 2024. Selanjutnya, latar belakang kami adalah tempat tinggal merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat, tetapi juga sebagai ruang belajar, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari. Khusus bagi mahasiswa arsitektur ITB, ruang tinggal menjadi sangat penting karena aktivitas akademik mereka menuntut ruang kerja yang luas, tenang, dan juga mendukung kreativitas. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa tinggal di ruang yang sempit, terutama di kos atau asrama, dengan luas di bawah standar ideal. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan menjawab 3 pertanyaan pokok. Yang pertama, bagaimana pengaruh tempat tinggal sempit terhadap kondisi fisik mahasiswa? Yang kedua, apa hubungan antara tempat tinggal sempit dan tingkat produktivitas harian? Yang ketiga, faktor apa saja yang memengaruhi produktivitas mahasiswa dalam tempat tinggal sempit? Tujuan kami adalah, pertama, untuk mengkaji dampak tempat tinggal sempit terhadap kondisi fisik mahasiswa dalam menjalani aktivitas harian mereka. Kedua, untuk menganalisis hubungan antara kondisi tempat tinggal sempit dengan tingkat produktivitas harian mahasiswa arsitektur ITB angkatan 2024. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas harian mahasiswa, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, kepribadian, serta kesehatan. Penelitian ini kami fokuskan hanya pada mahasiswa arsitektur ITB angkatan 2024 yang tinggal di wilayah Jatinangor dan sekitarnya, baik di kos, kontrakan, asrama, maupun apartemen. Aspek yang kami kaji meliputi fisik ruang, yang terdiri dari luas, pencahayaan, ventilasi, dan furnitur, psikologis, tingkat stres, motivasi, dan durasi fokus mahasiswa, aspek sosial, interaksi antar sesama individu, dan juga privasi. Keempat, produktivitas, seperti durasi belajar. Dan yang kelima adalah kepribadian dan strategi adaptasi individu. Hipotesis kami adalah tempat tinggal sempit berdampak negatif terhadap produktivitas harian mahasiswa, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang kami dapat dikumpulkan melalui kuesioner kepada 40 mahasiswa arsitektur ITB angkatan 2024. Yang kedua, studi literatur dari jurnal dan publikasi yang relevan. Definisi tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai ruang untuk berlindung, beristirahat, serta menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, tempat tinggal atau rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat hunian yang layak dan sehat bagi setiap individu ataupun keluarga. Selanjutnya, definisi tempat tinggal sempit. Tempat tinggal sempit merujuk pada kondisi hunian yang memiliki luas terbatas dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ruang yang ideal bagi penghuninya. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Rumah Umum, luas minimum rumah layak huni adalah 36 meter persegi untuk keluarga kecil. Hunian dengan luas di bawah standar ini sering kali dikategorikan sebagai tempat tinggal sempit, lebih jika dihuni oleh lebih dari satu orang dengan aktivitas yang beragam. Fungsi tempat tinggal. Secara umum, tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung dari cuaca dan bahaya, tempat beristirahat, serta ruang privat untuk beraktivitas secara personal maupun bersama anggota keluarga atau penghuni lainnya. Bagi mahasiswa, fungsi tempat tinggal meluas menjadi ruang produktif, yaitu tempat belajar, tempat mengerjakan tugas, serta tempat untuk mengembangkan diri sendiri. Melalui penelitian yang kami telah lakukan, ada beberapa hasil yang kami dapatkan. Di gambar pertama, terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa arsitektur ITB angkatan 2024, yaitu sebesar 80% menetap di kos sebagai jenis tempat tinggal utama mereka. Sementara itu, sebanyak 10% mahasiswa tinggal di apartemen, dan hanya sedikit yang tinggal di asrama sebanyak 7,5%, dan juga rumah keluarga, yaitu sebanyak 2,5%. Pada gambar kedua, dapat kita amati bahwa mayoritas mahasiswa arsitektur ITB angkatan 2024 tinggal di tempat dengan luas 8-12 meter persegi, yaitu sebesar 65% dari total responden. Selanjutnya, 17,5% tinggal di tempat dengan luas 13-16 meter persegi. 12,5% tinggal di tempat dengan luas lebih dari 20 meter persegi, dan sisanya 5% berada di kategori 17-20 meter persegi. Selanjutnya, pada gambar ketiga, dapat dilihat bahwa sebanyak 13 responden dengan
kuantitas 30,2% memberikan skor 4 dari 5. Dan 8 responden 18,6% memberikan skor 5 dari 5. Artinya, hampir separuh dari responden merasakan tingkat stres atau kecemasan yang tinggi akibat ruang tinggal yang sempit. Selanjutnya, pada gambar keempat, dapat kita lihat bahwa terkait dengan pengaruh tempat tinggal terhadap pola tidur dan kesehatan fisik, data menunjukkan bahwa 14 responden sebanyak 32,6% memilih skor 4 dan 13 responden 30,2% memilih skor 5. Ini menandakan bahwa lebih dari 60% mahasiswa mengalami gangguan fisik seperti kualitas tidur yang buruk, kelelahan kronis, atau penurunan kondisi fisik secara umum akibat ruang tinggal yang tidak memadai. Selanjutnya, pada gambar kelima, dapat kita lihat bahwa berdasarkan data kuesioner, responden menunjukkan berbagai pendekatan praktis untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar. 3 strategi utama yang paling banyak dipilih adalah menggunakan ruang di luar tempat tinggal sebanyak 34,9%, mengatur ulang furnitur 30,2%, dan mengatur jadwal belajar yang fleksibel sebanyak 23,3%. Penggunaan ruang luar seperti perpustakaan, coworking space, atau ruang publik kampus menjadi pilihan utama. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mencari lingkungan alternatif yang lebih kondusif untuk belajar. Strategi ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa suasana ruang sangat mempengaruhi konsentrasi dan efektivitas kerja, sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa individu akan menyesuaikan perilaku berdasarkan tekanan lingkungan. Berdasarkan temuan dari kuesioner dan strategi adaptasi mahasiswa, terdapat beberapa solusi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas belajar di ruang tinggal yang terbatas. Pertama, optimalisasi penataan ruang. Penataan ruang seperti penataan ulang furnitur terbukti menjadi solusi praktis yang mudah untuk dilakukan. Kedua, pemanfaatan furnitur multifungsi. Dengan menggunakan furnitur seperti meja lipat, tempat tidur dengan laci penyimpanan atau rak dinding dapat secara signifikan menghemat ruang dan menciptakan ruang belajar yang lebih bersih dan terorganisir. Ketiga, akses terhadap ruang belajar alternatif. Karena mayoritas mahasiswa memilih untuk menggunakan ruang di luar tempat tinggal, maka perlu didukung oleh penyediaan lebih banyak ruang publik atau semi publik yang nyaman untuk belajar, seperti ruang studio 24 jam, co-study space, atau lounge yang ramah mahasiswa. Keempat, pendidikan tentang manajemen lingkungan belajar. Institusi dapat menyediakan seminar atau pelatihan ringan tentang bagaimana mengatur ruang pribadi yang sempit agar lebih nyaman untuk belajar. Hal ini dapat membantu mahasiswa memaksimalkan ruang yang ada dengan cara yang fungsional. Terakhir, kebijakan hunian mahasiswa. Dalam jangka panjang, pihak kampus atau pengelola hunian dapat mempertimbangkan desain arsitektur tempat tinggal mahasiswa yang lebih memperhatikan aspek psikologis dan produktivitas. Unit hunian dapat didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan akan pencahayaan alami, ventilasi, dan ruang kerja pribadi. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tempat tinggal sempit terhadap produktivitas harian mahasiswa arsitektur ITB 2024. Berdasarkan studi literatur dan data dari kuesioner, serta analisis deskriptif, diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Yang pertama, tempat tinggal sempit memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologis dan fisik mahasiswa. Kedua, kondisi tempat tinggal juga memengaruhi kualitas tidur dan kesehatan fisik. Ketiga, produktivitas belajar mahasiswa terbukti menurun dalam kondisi ruang tinggal yang sempit atau tidak nyaman. Dan keempat, mahasiswa memiliki beragam strategi adaptif untuk menjaga produktivitas, mulai dari menggunakan ruang luar untuk belajar, mengatur ulang furnitur, ataupun menyusun jadwal belajar yang lebih fleksibel. Berdasarkan hasil penelitian, kami dapat memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh mahasiswa, institusi pendidikan, maupun pihak pengelola hunian. Pertama, bagi mahasiswa, disarankan untuk aktif mencari strategi adaptif seperti mengatur ulang ruang, menggunakan ruang publik, atau menerapkan jadwal belajar yang fleksibel untuk menjaga produktivitas. Kedua, bagi institut pendidikan, yaitu ITB, disarankan untuk menyediakan lebih banyak ruang terbuka atau ruang belajar bersama yang nyaman, terjangkau, dan dapat diakses dengan fleksibel oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, terakhir, bagi pengelola tempat tinggal, seperti kos, asrama, maupun apartemen, memperhatikan aspek fungsionalitas dan kenyamanan dalam desain unit, hunian mahasiswa, serta menawarkan solusi seperti furnitur multifungsi, area komunal, dan pencahayaan serta ventilasi yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis kebutuhan mahasiswa, diharapkan tantangan tempat tinggal sempit tidak lagi menjadi hambatan utama dalam proses belajar dan pengembangan diri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.